Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwandari Astuti, NPM 207533037, Program Studi Manajemen Informatika 4A. Di sini saya akan mendemokan lab paket tracer 3.2.8 Investigate a VLAN Implementation. Di sini ada addressing table dengan kolom device, interface, IP address, subnet mask, dan default gateway. Selanjutnya di objektif part 1 observe broadcast traffic in a VLAN implementation. Part 2 observe broadcast traffic without VLANs. Dengan background, dalam aktivitas ini Anda akan mengamati bagaimana switch diteruskan oleh VLANs dikonfigurasi dan saat tidak dikonfigurasi. Dengan instruksi part 1 observe broadcast traffic in a VLAN implementation. Step 1, ping from PC1 to PC6. Wait for all the link lights to turn on green. Tunggu hingga semua lampu tautan berubah hijau. Untuk mempercepat proses, klik fast forward time di toolbar bawah. Sini sudah berubah hijau. Selanjutnya B. Klik Simulation tab and use the simple VDU tool. Klik PC1 dan klik PC6. Sini klik Simulation. Selanjutnya add simple VDU dari PC1 ke PC6. Lalu klik the capture or forward button to step talk the process. Observe the ARP request as they traverse the network. When the buffer full window appears, click the view previous event button. Lalu klik capture the forward. Sini sedang melakukan permintaan ARP. Sini pilot. Tunggu sebentar. Selanjutnya, were the ping successful? Apakah ping berhasil? Buffer full. Sini klik view previous event. View previous event. Lalu apakah ping berhasil? Ping tidak berhasil karena PC1 berada di VLAN yang berbeda dengan PC6. PC1 berada di VLAN 10, sedangkan PC6 berada di VLAN 30, yang tidak memungkinkan perangkat ini berkomunikasi satu sama lain. Look at the simulation panel. Where did S3 send the packet after receiving it? Lihat panel simulasi di mana S3 mengirim paket setelah menerimanya. Sini kita kembali. Di sini S3 menerima paket, kemudian dia mengirimkannya ke PC4 karena berada di VLAN yang sama dengan PC1, yaitu VLAN 10. Selanjutnya in normal operation. Dalam operasi normal, ketika sebuah switch menerima frame di salah satu portnya, S2 hanya mengirimkan permintaan ARP keluar F01 ke S1, kemudian S3
mengirim ARP keluar ke F011 ke PC 4. PC 1 dan PC 4 memiliki VLAN 10. PC 6 memiliki VLAN 30. Karena broadcast traffic terkandung dalam VLAN PC 6 tidak pernah menerima ARP dari PC 1. Karena PC 4 bukan tujuan, PC 4 membuang permintaan ARP dari ping dari PC 1 gagal karena tidak pernah menerima balasan ARP. Selanjutnya ke step 2, ping from PC 1 to PC 4. Klik the new button under the scenario 0 drop down tab. Now click on the Add Simple PDU icon on the right side of packet tracer and ping from PC 1 to PC 4. Klik New di bawah skenario 0. Selanjutnya ping Add Simple PDU dari PC 1 ke PC 4. Click the Capture or Forward button to step the process. Observe the ARP request as they traverse the network. Lalu klik Capture dan Forward. Ini sedang melakukan permintaan ARP. S1 mengirim ke S3, lalu mengirimnya ke PC4, lalu mengembalikannya ke S3 dan kembali ke PC1. Sini sukses. Where the ping successful? Apakah ping berhasil? Ya, karena PC1 dan PC4 berada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 10, maka jalur request ARP sama seperti sebelumnya. Karena PC4 adalah tujuan, ia membalas permintaan ARP PC1, kemudian dapat mengirim ping dengan MAC address tujuan untuk PC4. Selanjutnya, examine the simulation panel. Periksa simulasi panel. Ketika paket mencapai S1, mengapa paket tersebut juga diteruskan ke PC7? Di sini PC7. PC7 juga berada di VLAN 10 dan permintaan ARP adalah untuk VLAN 10. Switch akan meneruskan ke perangkat apapun yang terhubung dengan VLAN 10. Selanjutnya part 2. Observe broadcast traffic without VLANs. Step 1. Clear the configuration on the all three switch and delete the VLAN database. Hapus konfigurasi pada ketiga switch dan hapus database VLAN. Pertama, return to real-time mode. Sini kita klik dulu real-time. Lalu delete the startup configuration on all three switch. Hapus konfigurasi startup pada semua switch. Di perintah apa yang digunakan untuk menghapus konfigurasi startup switch? Lalu di mana file VLAN disimpan pada switch? Kita ke S1 untuk menghapus konfigurasi, ke CLI, lalu enable. Untuk menghapus klik erase VLAN, erase startup config.
Erase the environment file system will remove all configuration file. Continue confirm. Konfirmasi berhasil. Lalu ke S2, menghapusnya juga enable erase startup config, confirm berhasil. Lalu ke S3 CLI, lalu enable, selanjutnya erase startup config berhasil. Lalu di mana letak file? Switch, in the switch, dalam switch, file VLAN dalam switch. Untuk melihatnya kita klik switch, so flash titik 2. Sini berada di flash VLAN titik dat. Di S2 juga berada di, kita lihat, show flash titik 2 berada di VLAN, berada di flash VLAN.dat. S1 kita lihat show flash titik 2 sama berada VLAN.dat. Lalu delete the VLAN file on all 3 switch, menghapus file VLAN di ketiga switch. Kita ke sini untuk wait command delete the VLAN file stored in the switch. Untuk menghapus file VLAN dalam switch, kita gunakan perintah delete VLAN nama file dat, confirm. Ya. Selanjutnya di S2 juga kita hapus delete VLAN.dat. Selanjutnya di S3 switch 3 kita hapus delete VLAN.dat. Selanjutnya step 2, reload the switch. Use the reload command in privilege access mode to reset all the switch. Sini gunakan perintah reload dalam mode privilege access untuk mengatur ulang semua switch. Tunggu hingga semua berubah hijau. Untuk mempercepat proses, klik fast forward time. Sini ke S1, reload, confirm. Kita tunggu sampai proses selesai. Lalu di S2 untuk mempercepat proses, klik fast forward. Lalu di S2 kita reload juga. Selanjutnya di S3 klik fast forward untuk mempercepat proses. Lalu ke S3
Di sini reload. Dan tunggu sampai, untuk mempercepat klik fast forward time. Kita coba S2 enable reload. Sini sedang melakukan loading flash. Sudah. Sini sudah hijau di S3. Enable reload. Sudah berhasil. Untuk mempercepat klik paspor. Sini sudah hijau semua. Lalu selanjutnya step 3, klik capture or forward to send ARP request and pings. Setelah switch memuat ulang dan lampu tautan kembali hijau, jaringan siap untuk meneruskan lalu lintas ARP dan ping. Select scenario 0 from the drop-down tab to return to skenario 0. Pilih skenario 0 dari tab drop-down untuk kembali ke skenario 0. Sini kita klik skenario 0, lalu ke from simulation mode simulasi, klik capture or forward untuk memproses. Perhatikan bahwa Saklar sekarang meneruskan permintaan ARP keluar semua port, kecuali port tempat permintaan ARP diterima. Tindakan switch default ini adalah alasan mengapa VLAN dapat meningkatkan kinerja jaringan broadcast traffic terkandung dalam setiap VLAN. Klik simulation mode, lalu fast capture dan forward. Melakukan broadcast. Sini sudah pilot. Di sini reflection question. Pertanyaan nomor 1, if a PC in VLAN 10 send broadcast message, which device receive it? Jika PC 1 di VLAN 10 mengirim pesan, perangkat mana saja yang menerimanya? Semua perangkat yang ada di VLAN 10, yaitu PC 7, PC di sini VLAN 10, sini berada di VLAN 10, yaitu PC 1, PC 7, lalu dan PC 4. Nomor 2, jika PC di VLAN 20 mengirim pesan siaran, perangkat mana saja yang menerimanya? Perangkat yang akan menerimanya semua perangkat yang ada di VLAN 20, yaitu PC 8,
PC2 dan PC5. Selanjutnya nomor 3, jika PC di VLAN 30 mengirim pesan siaran, perangkat mana saja yang menerima? Perangkat yang akan menerima yaitu semua perangkat berada di VLAN 30, yaitu ada di PC9, PC3, dan PC6. What happened to a frame sent from a PC in VLAN 10 and to a PC in VLAN 30? Apa yang terjadi pada frame yang dikirim dari PC di VLAN 10 ke PC di VLAN 30? Ini akan dropped. Selanjutnya, in term on ports, what are the collision domains on the switch? Dalam hal port, apa saja collision domain pada switch? Setiap port adalah collision domain yang terpisah. Lalu, in term the ports, what the broadcast domain on the switch? Dalam hal port, apa domain broadcast pada switch? Mereka dibagi dengan jumlah VLAN di switch. Sekian demo yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.